seorang warga menginginkan Gibran menjadi presiden di 2029. Katanya ini adalah merupakan takdir Tuhan dan melalui jalur langit kalau Gibran akan menjadi presiden, dan inilah pernyataannya. Mau tau nggak sosok yang pantas jadi presiden dan wakil presiden besok 2029? Gibran. Ranking pertama Gibran. Mau survei model apapun Gibran. Ya, itu udah jalur langit. Udah jalur leluhur pendiri bangsa ini menginginkan Gibran. Sampai demit ya, dari Sabang sampai Merauke mendukung Gibran. Ya. Karena orangnya lempeng. Ya kan? Banyak yang benci, terutama itu. Ini udah diuji. Ini lagi diuji nih. Sosok Gibran besok makin matang. Ya. Jadi yang benci itu orang-orang yang udah ketar-ketir, takut kucuran duitnya nggak turun lagi. Karena apa? Freeport udah di-cut, Pertamina wis double. Ya. Udah. Ini ntar yang mereka takutin nih, ulahnya Gibran ngerusuin ini sumber rezeki mereka. Lihat aja, apalagi makanya diusahakan Gibran itu di-cut, jangan sampai terus sampai 2029. Ya, ngeri loh, mereka pada takut sama Gibran. Makanya kita di seberangnya ya, yang pikirannya ke depan, demi bangsa, pur demi bangsa, Gibran. Ya. Yang nomor 2, KDM, Kang Deddy Mulyadi. Ya. Ini sosok yang lempeng bener. Ya. Sekarang kan eranya media sosial ya. Kang Deddy berhasil menggunakan media sosial untuk mengangkat citra dirinya. Ya, sekali lagi bukan pencitraan, karena memang sejak tidak menjadi bupati di Cianjur ya, pokoknya bupati lah, Kang Deddy aktif bermedia sosial ya, menyuarakan yang baik-baik secara pribadi, memberikan contoh yang baik-baik bagi warga di Jawa Barat ya. Yang akhirnya mengangkat dirinya menjadi gubernur, banyak dicintai warga Jawa Barat ya kan? Nah ini kelak mungkin akan jadi RI 1. Ini dua orang ini bisa berpasangan, bagusnya berpasangan. Untuk Kang Deddy semoga bisa berhati-hati ya dalam bermedia sosial sekarang, karena sekarang Kang Deddy udah jadi gubernur, bukan orang biasa lagi yang bisa seenaknya bermedia sosial. Karena apa? Sekarang musuhnya banyak, bukan warga Jawa Barat aja, hampir seluruh Indonesia bisa menjadi musuh Kang Deddy. Contohnya satu, udah banyak sindiran kan dari teman-teman sejawat sesama gubernur. Iya, pokoknya hati-hati dalam bermedia sosial. Sebelum diupload, konsultasikan dulu benar-benar, baru diupload. Jangan asal upload ya. Siapa lagi ya? Ada satu sosok sih dari tengah ya, itu Tuan Guru Bajang ya. Pribadinya bagus ya, agamanya bagus, tapi kayaknya kurang menonjol dari segi kekuatan pendukung gitu ya. Siapa lagi? AHY ganteng ya, tapi nun sewu banget ya. Lembek ya, kayaknya lembek, karena masih banyak panutan gitu loh ya, yang dia harus hormati secara struktural harus dia hormati, harus didengar. Itu AHY ya, ganteng ya, tapi kayaknya lembek ya dalam mengambil keputusan, nanti terlalu banyak pertimbangan ya. Itu AHY. Aduh udah eranya udah habis.
selama ini memang dia hanya pantas sebagai calon ya, tapi nggak bakal menang ya. Mau bismillah mau apa, orang jin juga bisa bismillah kok, ya kan? Jin juga bisa berdoa kok, ya kan? Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, tapi jin juga ada yang baik gitu. Makanya Abah Anies sudah bukan masanya lagi, penyakitnya terlalu banyak ya. Terus apa lagi, jenderal aktif sekarang kayaknya enggak ya, nggak ada yang cocok lah, nggak ada yang cocok ya. Jadi itu ya, kayaknya cuma 2 ini nih. Jadi tolong teman-teman besok nih perhatikan 5 ini. Untuk calon presiden harus 5 kriteria ini. 1, tidak ada kepentingan politik ya, nggak ada keterkaitan dengan dunia politik yang sekarang berjalan ya. Kedua, bukan petugas partai, dia akan nurut sama yang punya partai ya, bukan nurut sama rakyat, membela kepentingan partai. 3, yang nggak ada sangkut paut sama kasus-kasus yang sedang berjalan sekarang ya, entah kasus politik, entah kasus korupsi, apapun lah, baik teman-temannya, nggak ada, itu nanti ada utang budi, bahaya. 4, mencintai rakyat dan bekerja untuk rakyat, ini nih ya. Dan yang 5, yang paling penting ini, dia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Udah, ini aja nih ya. Yang selama ini kan Tuhan aja nggak ditakutin, apalagi kita ya. Udah, pokoknya 5 ini nih, pegang nih pesanku ya, mudah-mudahan pada sepakat ya. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ya, pertama dia kan sekarang akan jadi Wakil Presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi Wakil Presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi Wakil Presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan Wakil Presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai Presiden yang berhasil. Yang ketiga, dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa ya, mulai dari awok sampai nyeleneh-nyelenehnya itu dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Ini jujur aja, Gibran itu cerdas. Tadi biasa, gayanya kan nggak jauh dari Pak Jokowi. Kelihatan bodoh, lebih baik seperti itu. Gibran itu dipilih oleh rakyat langsung, pemilihan langsung, bukan dipilih oleh majelis. Sebenarnya yang mau memajukan itu mungkin ada motivasi lain di balik itu. Pemimpin muda itu kan seperti Muhammad Al-Fatih di usia 21 tahun ya, dia menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 ya. Kita nggak usah banyak-banyak, contohnya tuh Kim Jong-un, Korea Utara 28 tahun ya, dia sudah jadi presiden. Gibran yang tampil. Jadi secara struktur pemerintahan nggak ada yang bisa dikendalikan oleh Gibran, tetap di bawah kendali Pak Prabowo. Harusnya masyarakat Indonesia ini bangga loh dengan munculnya pemimpin-pemimpin muda seperti Gibran ini. Banyak pemimpin muda ya, calon-calonnya AHY ya kan, Deddy Mulyadi. Kalau yang agak senior sedikit, Amran Sulaiman, ya itu udah yang mulai kelihatan tuh jiwa kenegaraannya ya. Jadi saya kira untuk kemajuan Gibran itu sangat kecil peluangnya. Membuat video ini, tetapi nampak Prabowo belum bisa bergerak bebas. Tidak salah kalau saya katakan target tunggal politik Jokowi ke depan adalah mempersiapkan anak sulungnya Gibran menjadi presiden ke-9 menggantikan Prabowo. Karena itu agenda Jokowi untuk menggagalkan
kepresidenan Prabowo menjadi sesuatu yang sangat logis, masuk akal. Nah, bahwa Indonesia pasti ambruk kalau Gibran sampai jadi presiden di tahun 2029, itu tidak ada soal, nggak ada masalah bagi Jokowi. Sebagai seorang yang saya duga keras mengidap penyakit egoisme ekstrem, narsisisme, dan megalomaniak, Jokowi tidak sungguh-sungguh memikirkan kesejahteraan rakyat, tetapi kesejahteraan dirinya, anak-anaknya, dan keluarganya saja. Nah, untuk mencapai keinginannya yang busuk itu, Jokowi menempuh segala cara. The end justifies the means. Tujuan menghalalkan cara. Al-ghayah tubarrul wasilah dalam bahasa Arab. Lucu rasanya presiden yang juga jenderal bintang 4 belajar leadership dari pengusaha kayu, tukang mebel, dan ahli pelitur yang lapar dan dahaga kekuasaannya cukup mengerikan. Ijazahnya pun disorot para ahli sebagai ijazah palsu. Hakikatnya Presiden Prabowo berlomba dengan waktu. Prabowo harus segera berbenah ke dalam secepat mungkin. Netizen, ketika kita mendengar seseorang dengan lantang menolak seorang wakil presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 kemarin, memberikan kita suatu gambaran betapa bangsa ini memang banyak sekali dipenuhi orang-orang yang tidak paham dengan situasi dan kondisi. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau kamu bilang sakit jiwa gitu. Dan saya melihatnya tampilannya dan kebiasaannya. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan. Terus pada saat debat kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih Pak. Terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini gitu. Saya ngeliatnya sih Pak, nggak pantas. Malu kami dipimpin oleh orang yang tidak jelas, yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Budi Pak. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Ada mantan Jenderal Kopassus yang merasa dia berhak untuk berbicara. Menurut saya sah-sah saja untuk menyampaikan ketidaksukaan kepada seorang Gibran. Tetapi saya juga punya hak dan kewajiban untuk menjelaskan siapa Gibran. Ketika dia menjadi wali kota, dia sering mengumpulkan mainan di kantornya karena dia memiliki kecintaan di dalam hatinya kepada anak-anak Indonesia. Jadi setiap kali dia membawa mainan itu dan memberikannya kepada anak-anak di jalan, dan ketika dia menemui kelompok anak-anak, dan sikapnya yang memang terlihat tidak simpatik, tetapi sesungguhnya Gibran adalah seorang anak muda yang baik, berprestasi sebagai wali kota. Dan jangan lupa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu dipilih oleh 100 juta penduduk Indonesia, sah sesuai dengan konstitusi. Sementara yang berkomentar hanya diangkat, bukan dipilih oleh rakyat. Dia hanya diangkat oleh Panglima TNI. Dan sangat bermasalah, karena ketika dulu bersimpati menjadi simpatisan Prabowo, tetapi kemudian dia berbalik menyerang, yang membuat kita berpikir ada apa sesungguhnya kepada pribadi-pribadi begini. Kita sering melihat figur-figur yang berani bicara lantang di ruangan publik. Tetapi saya hanya mengingatkan, ketika Anda bicara di ruang publik, Anda pun harus siap
mendengarkan komentar saya bahwa alangkah kurang bijaknya Anda seorang mantan panglima, bahkan panglima pasukan khusus yang sangat luar biasa saya banggakan di Indonesia, tetapi memiliki sikap yang bias, tidak paham, tidak mengerti bahwa Prabowo dan Gibran itu mengikuti kontestasi secara resmi dan diakui dan sudah dilantik di MPR, dan kami merasakan pilihan kami adalah pilihan yang tepat. Prabowo adalah seorang panglima dan memiliki pengalaman yang luar biasa, dan kita melihat sepak terjangnya selama baru-baru ini, ya, gebrakan-gebrakannya. Sementara seorang Gibran adalah representasi daripada generasi milenial dan Gen Z. Saya perlu menjelaskan ini karena masyarakat agar tidak bingung. Ya, rekam jejak seseorang itu penting. Ketika dia berani berbicara, dan kita tahu Untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Joko Widodo yang telah menipu kita 10 tahun. Yang kedua, memberikan pelajaran kepada pemimpin berikutnya, jangan ikuti kelakuan Joko Widodo ini yang bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, yang menghambat kemajuan bangsa. rata-rata orang yang bersuara lantang biasanya di sini dan di hatinya tidak sejalan dengan kebaikan, tidak memiliki keriduan melihat. Dan kalau dia merasa tidak rela, Ini orang-orang yang tidak jelas yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Bunti, Pak. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. tidak ridho melihat pemimpin. Bukankah dengan mudahnya dia keluar dari negeri ini menjadi imigran di luar negeri? Karena apa yang dia takuti itu akan terjadi. Apa itu? Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Gibran Raka Buming Raka akan menjadi Presiden Republik Indonesia pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Mungkin ini akan mengejutkan dan menyesakkan hati Anda yang membenci, terutama di kelompok PDIP, di elit-elit politiknya, lawan-lawan politiknya. Gibran Raka Buming Raka sangat mengkhawatirkan lawan politik yang saat ini sungguh-sungguh menggetarkan hati. Kenapa? Karena kita lihat 60% penduduk Indonesia adalah milenial dan Gen Z. Saudara, kita bisa bayangkan tahun 2029 Pilpres diadakan. Saya yakin Gibran Raka Buming Raka akan menjadi presiden terpilih secara konstitusional. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Insya Allah kalau saya masih ada, kalau Allah memberikan saya nafas, saya akan menghimpun semua kekuatan saya, follower saya, untuk memilih seorang Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden, agar para pembenci makin sesak napas setiap hari melihat betapa Gibran akan membawa bangsa ini maju masuk ke dunia Indonesia emas di tahun 2045. Semoga walau alam, hanya Allah yang tahu